Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatara Dewi dengan NIM 206048. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kecakapan hidup dosen pengampu Dr. Eva Eridia, SPD, MPD. Pengertian dari kecakapan hidup. Kecakapan hidup atau life skill adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antara pribadi dan kesadaran diri. Tujuan pendidikan kecakapan hidup yakni adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang berarti bagi peserta didik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses sosial, fungsi sosial, serta masalah-masalah kehidupan. Tim Broad-Based Education Depdiknas 2002 membagi tujuan pendidikan kecakapan hidup ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. 2. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai prinsip pendidikan yang berbasis luas. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Tujuan khusus. Pertama, memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengenalan, penghayatan, dan pengalaman. Nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas tentang perkembangan karir yang mulai dari perkembangan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan penyiapan karir. Yang ketiga, memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan yang syarat kompetensi dan kolaborasi. Sekaligus yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah, partisipasi stakeholder, dan fleksibilitas pengolahan sumber daya sekolah. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Jenis-jenis pendidikan kecakapan hidup dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik yang terbagi atas kecakapan personal dan kecakapan sosial. Sedangkan kecakapan hidup yang bersifat khusus mencakup kecakapan akademik dan vokasional. Kecakapan personal adalah kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri atau self-awareness, dan kecakapan berpikir atau thinking skills. Kecakapan kesadaran diri merupakan penghayatan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikan sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, kecakapan berpikir rasional atau thinking skill adalah kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir. Kecakapan ini mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi dengan empati dan kecakapan bekerja sama. Kecakapan berkomunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan perlu dikembangkan. Kecakapan mendengarkan dengan empati akan membuat orang mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai. Yang kedua, kecakapan bekerja sama. Maksudnya adalah saling pengertian dan saling membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik. Karena itu merupakan suatu kebutuhan yang dapat diletakkan sepanjang hidup manusia.
Kecakapan akademik seringkali disebut dengan kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah. Pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Yang keempat, kecakapan vokasional adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar dan khusus. Kecakapan vokasional dasar berkaitan dengan bagaimana peserta didik menggunakan alat sederhana, misalnya obeng, palu, dan sebagainya. Yang kedua, kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, misalnya montir, apoteker, tukang, dan sebagainya. Baik, itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.